Bismillah, assalamualaikum. Diadaptasi dari cerita subscriber yang mengirimkan ke channel Fakta Sejarah ini. Udah diedit ya, sedemikian rupa supaya alurnya lebih jelas. Dan tentunya ditambahi sedikit bumbu-bumbu ya, supaya enak gitu alurnya. Cerita ini tentang ibu single parent bernama Sari yang baru saja kembali dari bekerja sebagai TKI di luar negeri. Dengan hasil jerih payahnya selama bertahun-tahun, ia pun mampu membeli rumah murah di perumahan real estate. Namun rumah tersebut menyimpan rahasia kelam yang mengancam keselamatan dirinya dan kedua anaknya, Aliyah dan Rizky. Ketika teror paranormal mulai mengganggu kehidupan mereka, Sari harus berjuang melawan kekuatan tak kasat mata yang muncul dari latar belakang rumah tersebut. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah. Sari adalah seorang wanita yang kuat dan mandiri. Di usia 32 tahun, ia telah melalui banyak tantangan hidup, termasuk perceraian yang menyakitkan dari suaminya. Setelah perceraian, Sari merasa terpukul dan harus menghadapi kenyataan sebagai ibu tunggal yang bertanggung jawab penuh atas dua anaknya, yakni Aliyah dan Rizky. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, ia mengambil keputusan berani untuk bekerja di luar negeri sebagai tenaga kerja Indonesia. Pengalamannya di luar negeri membentuknya menjadi pribadi yang tangguh dan mandiri. Meskipun seringkali ia merasa kesepian dan tertekan akibat jauh dari anak-anaknya, Sari memiliki tekad yang kuat untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anaknya. Ia selalu berusaha semaksimal mungkin untuk menabung dan mengirimkan uang ke rumah, sehingga anak-anaknya dapat merasakan kehidupan yang lebih banyak. Dengan hasil jerih payahnya, ia akhirnya bisa membeli rumah yang ia impikan, berharap bahwa tempat itu bisa menjadi fondasi baru bagi keluarganya. Sebagai seorang ibu, Sari adalah sosok yang penuh kasih sayang dan perhatian. Ia berusaha menyemangati anak-anaknya, meskipun terkadang lelah dan frustasi. Ia tidak hanya berperan sebagai ibu, tetapi juga sebagai teman dan pelindung bagi Aliyah dan Rizky. Sari berusaha untuk mendengarkan keluh kesah mereka dan memberi dukungan emosional, terutama saat mereka menghadapi kesulitan. Nenek Tati adalah ibu dari Sari yang tinggal bersama mereka. Ia adalah sosok yang bijak dan memiliki pengetahuan luas tentang budaya serta klinik. Nenek Tati sering menceritakan kisah-kisah mistis kepada cucu-cucunya, yaitu Aliyah dan Rizky. Ia sangat percaya pada kekuatan spiritual. Dan di saat Sari bekerja sebagai TKI, Nenek Tati lah merawat cucu-cucunya dengan penuh kasih sayang. Singkat cerita, Sari kembali ke kampung halamannya setelah menghabiskan beberapa tahun bekerja di luar negeri sebagai TKI. Dengan semangat yang membara, ia ingin memulai babak baru dalam hidupnya bersama dua anaknya, Aliyah dan Rizky. Selama bertahun-tahun, Sari menabung dengan keras, berharap dapat memberikan kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Setibanya di kampung, Sari menemukan perumahan baru yang terlihat menjanjikan. Rumah-rumah di sana tampak modern dan nyaman, dikelilingi oleh lingkungan yang bersih dan asri. Sari sangat senang saat melihat papan iklan yang menawarkan rumah dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan rumah-rumah lainnya yang ada di dalam perumahan tersebut. Tanpa berpikir panjang, ia memutuskan untuk membeli salah satu rumah itu. Namun dalam kegembiraannya, Sari tidak melakukan pencarian informasi yang mendalam tentang latar belakang rumah yang ia beli. Ia tidak menyadari bahwa rumah itu memiliki sejarah kelam yang akan mengganggu kehidupannya dan anak-anaknya. Semua keputusan itu diambil dengan harapan bahwa rumah baru mereka akan menjadi tempat yang aman dan penuh kebahagiaan. Setelah semua proses pembelian selesai, Sari merasa bangga dan bersyukur. Ia membayangkan masa depan yang cerah, di mana anak-anaknya bisa tumbuh dan belajar dengan baik. Namun, keputusannya untuk membeli rumah tanpa mengetahui sejarahnya akan segera membawa mereka ke dalam masalah yang tidak terduga. Setelah resmi pindah ke rumah baru, Sari bertekad untuk menciptakan kehidupan yang bahagia bagi dirinya dan anak-anaknya. Ia ingin menjadikan rumah tersebut sebagai tempat yang hangat dan penuh cinta, di mana mereka bisa mulai menghapus kenangan pahit dari masa lalu. Setiap pagi, Sari mengajak Aliyah dan Rizky untuk membantu menata rumah, mengecat dinding, dan mendekorasi ruang tamu dengan berbagai ornamen yang ceria.
Hari demi hari, mereka mulai merasa lebih nyaman di lingkungan baru. Sari tersenyum saat melihat anak-anaknya bermain di halaman, tertawa dan bercanda seperti layaknya anak-anak seumuran mereka. Ia merasa bangga bisa memberikan mereka kesempatan untuk menikmati masa kecil yang seharusnya penuh dengan kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Mulai terasa ada keanehan di rumah baru mereka. Pada suatu malam, saat Sari sedang menyiapkan makan malam, ia mendengar suara aneh dari ruang tamu, seperti bisikan lembut yang tidak dapat ia pahami. Alia yang sedang asyik menggambar tiba-tiba berhenti. Tatapannya kosong dan wajahnya tampak bingung. "Bu, ada suara apa itu, Bu?" tanyanya dengan nada takut. Malam berikutnya, barang-barang di rumah mulai berpindah tempat tanpa alasan yang jelas. Sari menemukan mangkuk kecil yang sebelumnya ia letakkan di meja makan, kini berada di ruang tamu. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin anak-anak yang tidak sengaja memindahkannya, tetapi hatinya mulai merasakan ketidaknyamanan. Setiap malam, bayangan-bayangan samar mulai bergerak di sudut mata Sari. Awalnya, ia mengira itu hanya ilusi akibat kelelahan. Namun ketika ia berusaha untuk tidur, bayangan-bayangan itu semakin jelas. Dan kadang-kadang Sari merasakan seperti ada yang memperhatikannya. Momen-momen tersebut membuat jantungnya berdegup kencang, dan rasa penasaran bercampur dengan ketakutan mulai menguasai pikirannya. Sari merasa seolah ada sesuatu yang tidak beres di rumah itu. Meskipun ia berusaha menenangkan anak-anaknya dan membesarkan hati mereka, perasaan cemas mulai menggerogoti dirinya. Ia teringat dengan percakapan yang pernah ia dengar tentang pentingnya mengetahui latar belakang tempat tinggal sebelum memutuskan untuk tinggal di sana. Kini ia mulai mempertanyakan, apakah keputusan yang ia ambil adalah pilihan yang tepat? Perasaan bahagia yang semula menyelimuti kehidupan baru mereka mulai ternodai oleh misteri yang tidak dapat dijelaskan. Rasa penasaran Sari semakin menggugah keinginan untuk mencari tahu lebih dalam tentang rumah barunya. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah mereka hanya berimajinasi, ataukah ada hal-hal aneh yang memang sedang mengintai mereka? Dengan tekad yang kuat, Sari bersiap untuk mengungkap kebenaran yang tersembunyi di balik dinding rumah yang baru mereka tempati. Seiring berjalannya waktu, ketidaknyamanan yang awalnya dirasakan Sari dan anak-anaknya berkembang menjadi teror yang nyata. Penampakan makhluk halus dan kejadian aneh mulai meningkat, mengganggu rutinitas harian mereka. Suara-suara aneh yang dahulu hanya terdengar samar-samar, kini berubah menjadi jeritan dan tangisan yang menakutkan, mengisi setiap sudut rumah dengan aura menyeramkan. Pada suatu malam, saat Sari menyiapkan tidur anak-anaknya, tiba-tiba lampu di ruang tamu berkedip-kedip dengan cepat. Seketika mereka mendengar suara gemerisik dari arah dapur, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengacak-acak perabotan. Saat Sari berusaha untuk memeriksa, bayangan gelap melintas di depan matanya, dan jantungnya berdegup kencang. Dalam keadaan panik, ia berbalik dan mendapati Alia terdiam. Wajahnya pucat, matanya membesar penuh ketakutan. "Bu, lihat Bu!" serunya sambil menunjuk ke arah lorong yang gelap. Di sana mereka melihat sosok putih pucat berdiri diam dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Sari tertegun, dan sebelum ia bisa menggerakkan tubuhnya, sosok itu menghilang secepat kilat, meninggalkan bekas dingin di udara. Dalam sekejap, mereka berdua berlari kembali ke kamar, menutup pintu dengan panik. Rizky yang sebelumnya tidur nyenyak terbangun dengan teriakan keras. "Bu, Ibu, ada setan!" Nenek Tati juga merasakan ketegangan yang sama. Malam demi malam, teror semakin meningkat. Pada suatu malam yang kelam, Sari terbangun karena mendengar suara lembut memanggil namanya. Dengan rasa penasaran yang bercampur ketakutan, ia melangkah keluar kamar, hanya untuk melihat sebuah pintu kecil di dinding yang sebelumnya tak pernah ia lihat. Pintu itu terbuka perlahan, mengeluarkan cahaya redup yang tampak menari-nari di udara. Tiba-tiba, sosok menyeramkan muncul dari dalam, melayang di udara dengan tatapan kosong yang menembus jiwa. "Kami menunggu," bisiknya dengan suara serak yang membuat bulu kuduk Sari merinding. Sari melarikan diri ke kamar, berusaha membangunkan anak-anaknya. Namun saat ia mengintip keluar, ia melihat bayangan-bayangan hitam berlarian di antara dinding rumah, menari-nari dengan cara yang menakutkan. Suara tawa yang menakutkan mengisi ruangan,
membuat Sari merasa terjebak dalam mimpi buruk. Setiap sudut rumah seakan menjadi saksi bisu atas teror yang mereka alami. Penampakan-penampakan aneh dan suara-suara mengerikan membuat Sari dan keluarganya tak bisa lagi tidur nyenyak. Mereka berjuang melawan ketakutan yang kian menggerogoti. Tetapi semakin mereka berusaha untuk mengabaikannya, semakin kuat teror itu menghantui kehidupan mereka. Dalam keputusasaan, Sari tahu bahwa mereka harus segera mencari tahu lebih dalam tentang sejarah rumah itu sebelum teror yang menghantui mereka menjadi semakin parah. Ia tidak bisa membiarkan anak-anaknya hidup dalam ketakutan terus-menerus. Setelah melalui malam-malam penuh teror dan ketakutan, Sari menyadari bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Ia bertekad untuk mencari tahu lebih dalam mengenai rumah yang mereka tinggali. Dengan bimbingan Nenek Tati, mereka mulai menyelidiki sejarah rumah tersebut. Keesokan harinya, Sari dan Nenek Tati pergi ke tetangga-tetangga sebelah ataupun tetangga yang berada di pojok perumahan, mencari tahu tentang informasi tentang rumah yang mereka tempati. Singkat cerita, Sari merasa jantungnya berdebar saat menemukan informasi yang mengungkap bahwa pemilik sebelumnya melakukan ritual mengerikan untuk mendapatkan sebuah kekayaan, termasuk mengorbankan jiwa manusia. Separah itukah? Ini tidak mungkin, gumam Sari, merasa terjebak dalam jari yang tidak pernah ia ketahui sebelumnya. Setiap ritual pesugihan yang dilakukan di rumah itu meninggalkan jejak, residu, dan kini arwah-arwah yang terjebak di sana sedang menagih janji. Setelah mendapatkan info tersebut, Sari pulang dengan perasaan campur aduk. Ia tidak hanya merasa terancam oleh apa yang mereka alami, tetapi juga merasa bersalah. Bagaimana mungkin ia begitu ceroboh hingga tidak mempertimbangkan latar belakang rumah yang dibelinya? Apa yang harus mereka lakukan untuk menghentikan teror ini? Nenek Tati menaruh harapan pada Sari. Kita harus segera mencari bantuan. Kita perlu memanggil dukun yang tahu cara menyelesaikan permasalahan ini, nak, ujarnya dengan nada serius. Sari mengangguk, merasakan ketegangan di dadanya. Meskipun ia tidak sepenuhnya percaya pada klinik, ia merasa tidak ada pilihan lain. Sari memutuskan untuk mencari dukun yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam menghadapi makhluk halus. Ia berharap dukun tersebut dapat memberikan petunjuk untuk mengatasi teror yang mengganggu mereka dan membantu untuk mengakhiri kutukan rumah tersebut. Setelah mendapatkan rekomendasi dari beberapa tetangga, Sari akhirnya menemukan seorang dukun berpengalaman bernama Kirendra. Dikenal sebagai sosok yang dapat berkomunikasi dengan makhluk halus dan memiliki pemahaman mendalam tentang klinik. Kirendra diharapkan dapat membantu mereka mengatasi teror yang mengganggu kehidupan mereka. Hari yang ditunggu-tunggu tiba. Sari, Nenek Tati, dan anak-anaknya menunggu di ruang tamu, merasa cemas dan penuh harapan. Kirendra tiba dengan penampilan yang karismatik, mengenakan pakaian tradisional yang sederhana, tetapi membawa aura yang kuat. Ia menyapa mereka dengan hangat, tetapi raut wajahnya berubah serius saat mendengar cerita Sari tentang teror yang mereka alami. Setelah menganalisis situasi, Kirendra mulai menjelaskan, rumah ini tidak hanya dihuni oleh arwah yang terjebak, tetapi juga oleh makhluk halus yang menginginkan sesuatu yang lebih. Mereka menganggap rumah ini sebagai bagian dari diri mereka, ujarnya. Kita harus melakukan ritual untuk mengusir mereka dan memediasi dengan salah satu arwah yang menjadi korban tumbal di sini. Sari mendengarkan dengan seksama, meskipun hatinya bergetar ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya dengan nada putus asa. Kirendra menjelaskan bahwa ritual tersebut akan melibatkan beberapa langkah penting. Mereka perlu mengundang arwah salah satu korban tumbal yang terjebak untuk berbicara, sehingga bisa memahami apa yang sebenarnya diinginkan oleh arwah-arwah tersebut. Kita akan berusaha memanggil arwah. Penting bagi kita untuk menunjukkan rasa hormat dan keikhlasan terlebih dahulu, jelas Kirendra. Sari mengangguk, bertekad untuk melakukan apapun demi keselamatan keluarganya. Kirendra mulai menyiapkan bahan-bahan untuk ritual, termasuk kemenyan dan sesaji sederhana berupa nasi, buah-buahan, dan bunga. Dia juga meminta Sari untuk menyiapkan foto atau benda milik orang yang pernah tinggal di rumah tersebut, agar arwah itu bisa lebih mudah dikenali, kata dukun tersebut.
Dan ketika malam tiba, ritual dimulai. Sari dan keluarganya duduk melingkar di ruang tamu, sementara Kirendra berdiri di tengah dengan tatapan serius. Ia mulai mengucapkan mantra yang menciptakan suasana magis. Aroma kemenyan menyelimuti ruangan, dan suara angin berdesir di luar, seolah-olah mengantarkan pesan dari alam. Saat Kirendra memanggil arwah, lampu mulai berkedip dan udara terasa dingin. Tiba-tiba bayangan samar muncul di sudut ruangan. "Kami yang terjebak di sini." Suara lembut dan melankolis terdengar, membuat Sari dan anak-anaknya terkejut. "Kami tidak menginginkan ketidakadilan ini. Kami ingin damai, tenang, dan kembali kepada Sang Pencipta." Arwah itu mulai menceritakan kisahnya, bagaimana ia menjadi korban tumbal dan terjebak dalam rumah itu selama bertahun-tahun. "Kami ingin keadilan. Hanya dengan menyampaikan cerita kami bisa menemukan kedamaian. Harapan itu satu-satunya untuk kami," katanya dengan penuh suara harap. Setelah mendengar cerita arwah tersebut, Sari merasakan berat di dadanya. Ia berjanji akan mencari cara untuk menyelesaikan masalah ini, untuk memberikan keadilan bagi mereka yang terjebak. Kirendra kemudian menjelaskan bahwa untuk menenangkan arwah dan makhluk halus yang ada, mereka harus melakukan doa-doa dengan hati yang tulus setiap harinya. Setelah ini, rumah ini harus dipenuhi dengan energi positif. Luangkan waktu untuk berdoa dan beribadah di sini. Hanya dengan cara itu kalian akan mendapatkan perlindungan dari Tuhan, tambah Kirendra. Mendengar penjelasan Kirendra, Sari merasa semangat baru muncul. Ia tahu bahwa usaha mereka untuk mengusir teror harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan mereka sendiri. Dengan tekad yang baru, ia berjanji untuk melakukan segala sesuatu demi keselamatan keluarganya, memulihkan kedamaian, dan menghormati arwah-arwah yang terjebak di rumah itu. Setelah ritual yang dilakukan bersama Kirendra, Sari menyadari bahwa tantangan mereka belum berakhir. Meskipun ada momen damai sesaat, ketakutan masih menyelimuti rumah itu. Dengan tekad baru dan dukungan penuh dari nenek Tati dan kedua anaknya, Sari mengambil langkah berani untuk menghadapi teror yang mengganggu. Sari mulai menjadwalkan waktu khusus untuk beribadah di rumah setiap pagi dan sore. Zikir pagi dan sore. Ia meyakinkan anak-anaknya, Alia dan Rizky, bahwa kehadiran Tuhan akan melindungi mereka dari segala keburukan. Kita harus percaya dan harus berusaha menjaga hati kita selalu bersih, katanya sambil menggenggam tangan mereka. Mereka mulai melakukan sholat bersama, diiringi dengan bacaan Al-Quran. Sari memilih sudut rumah yang terasa paling tenang. Dengan suara lembut, ia mengajak Alia dan Rizky untuk ikut membaca doa-doa perlindungan. Alia yang memiliki kepekaan terhadap makhluk halus menutup matanya dan berdoa dengan khusyuk. Sementara Rizky duduk di sampingnya, menggenggam erat mainan kesayangannya, masih merasakan ketakutan yang membayang. Sari berusaha keras untuk menciptakan suasana positif di rumah. "Kita harus mengisi rumah ini dengan cinta dan doa," ujarnya dengan semangat. Nenek Tati pun ikut membantu. Berbagai pengetahuan tentang doa yang dapat memanggil energi baik dilantunkan setiap hari. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suatu malam, saat mereka sedang sholat, terdengar suara dentingan yang tajam dari dapur, diikuti dengan bau anjir yang menyengat. Alia tersentak. "Bu, ada sesuatu di belakangku, Bu." Rizky yang sebelumnya tampak berani, kini bergetar ketakutan. Sari merasakan jantungnya berdegup kencang, namun ia menepuk bahu anak-anaknya, mencoba menenangkan mereka. "Kita tidak boleh takut, Nak. Kita punya Tuhan di sisi kita," katanya dengan suara mantap. Dengan tekad yang mengalir dari dalam dirinya, Sari melanjutkan sholatnya, berdoa agar semua makhluk halus yang mengganggu dapat pergi dan tidak lagi mengganggu keluarganya. Malam demi malam, mereka terus melakukan ibadah dengan disiplin. Sari mulai merasa ada perubahan dalam dirinya. Rasa takut yang menghantui perlahan-lahan tergantikan oleh keberanian. Ia berusaha untuk tidak membiarkan ketakutan merasuki hati dan pikirannya. Setiap kali teror muncul, Sari berdoa lebih keras dan mendalami ayat-ayat Al-Quran yang menenangkan. Di malam berikutnya, Sari melupakan sesuatu yang terlewat, yakni acara tasyakuran rumah. Dan saat itu juga, Sari mengundang para tetangga-tetangga yang dekat dengan rumahnya tersebut untuk membacakan doa-doa, mengharap perlindungan dari Tuhan di rumah tersebut. Dan setelah itu, suatu malam, saat mereka sedang berkumpul di ruang tamu, setelah berdoa, Alia berbagi pengalamannya. "Bu, aku merasa makhluk itu semakin lemah di rumah ini.
Sepertinya mereka tidak suka dengan doa kita, ucapnya. Harapan bersinar di matanya. Sari merasa terharu mendengar kata-kata putrinya. Keberanian dan keimanan mereka mulai membuahkan hasil. Hari berganti, malam itu terasa berbeda. Angin bertiup kencang, dan suara dedaunan yang berdesir di luar rumah menciptakan suasana yang mencekam. Sari, Alia, Rizky, dan Nenek Tati berkumpul di ruang tamu. Merasakan ketegangan yang menyelimuti mereka, Sari dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Sebuah aura gelap memenuhi ruangan, membuat jantungnya berdebar kencang. Malam semakin larut ketika tiba-tiba suara keras terdengar dari atas. Brak! Seolah-olah sesuatu yang berat dijatuhkan, diikuti dengan tawa melengking yang menggema di dalam rumah. Alia menjerit, dan Rizky bersembunyi di balik Nenek Tati. Ketakutan. Sari menenangkan anak-anaknya, tetapi hatinya bergetar penuh kecemasan. Ia tahu saat itu tiba, saat di mana makhluk halus yang selama ini mengganggu mereka akan menunjukkan dirinya lagi. Sari memutuskan untuk menghadapi ketakutannya. Kita harus berdoa bersama, serunya dengan suara yang tegas, berusaha menutupi kegugupannya. Mereka berkumpul, membentuk lingkaran, dan mulai membaca ayat-ayat suci dengan penuh keyakinan. Sari berdoa dengan sangat khusyuk, mengingat semua pengorbanan dan cinta yang ia miliki untuk anak-anaknya. Tiba-tiba, lampu yang menyala mulai bergetar, dan suasana menjadi dingin. Bayangan gelap muncul di sudut ruangan, menampakkan sosok yang menyeramkan. Makhluk itu memiliki wajah yang kabur, matanya memancarkan sinar merah menyala, dan tubuhnya terbuat dari asap hitam yang bergetar. Suara tawa yang mengerikan kembali terdengar, menggema di seluruh ruangan, menambahkan ketakutan yang mendalam. Alia yang melihat sosok itu berteriak, "Bu, dia datang, Bu!" Sari merasakan hatinya tertegun, tetapi ia berusaha keras untuk tetap fokus. "Tidak, Nak, kita tidak boleh takut ya," teriaknya. Suaranya tegas meski jari-jarinya bergetar. Ia menatap makhluk itu dengan keberanian yang baru ditemukan. Makhluk itu mulai mendekat, dan semua lampu mati seketika, membuat suasana menjadi semakin mencekam. Dalam kegelapan, Sari mengangkat tangannya dan berdoa dengan segenap hati. Ia mengingat semua doa yang diajarkan oleh Nenek Tati, berusaha memanggil perlindungan Tuhan atas keluarganya. Ya Allah, lindungi kami dari segala keburukan. Kami hanya ingin hidup dalam damai. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, seru Sari. Dengan setiap kata, ia merasakan kekuatan dalam diri semakin tumbuh, seperti cahaya yang mulai menyala di dalam kegelapan. Makhluk halus itu mengeluarkan teriakan marah, seolah tidak terima dengan kehadiran iman Sari. Dia mulai bergetar dan melayang, berusaha mengguncang keberanian Sari. Namun, Sari tetap bersikeras. "Aku tidak akan membiarkanmu menguasai kami lagi. Kami adalah keluarga, dan kami memiliki iman yang kuat. Ada Tuhan di sisi kami." Dalam sekejap, cahaya terang tiba-tiba menyala kembali, dan makhluk itu terhenti. Sari memanfaatkan momen itu, meraih tasbih yang dia bawa dari tempat ibadahnya. Dengan penuh keyakinan, ia mengangkat tasbih itu dan berteriak, "Pergilah kamu, kami tidak menginginkanmu di sini," dan melemparkan ke sudut rumah di mana penampakan itu berada. Dan makhluk itu pun terhuyung-huyung, terlihat seperti terjebak antara dua dunia. Suaranya mulai melemah dan tubuhnya bergetar hebat. Dengan suara yang terdengar semakin jauh, makhluk itu berteriak, "Kau tidak bisa menghindar." Tapi Sari tidak goyah. Dia mengulangi doanya semakin cepat dan penuh semangat. "Ya Allah, jauhkan kami dari semua kejahatan, jauhkan kami dari semua yang mengganggu." Dengan setiap bait doa, makhluk itu mulai terbelah menjadi dua, sebelum akhirnya menghilang dalam angin kencang yang menerpa ruangan. Kegelapan yang menyelimuti rumah perlahan sirna, meninggalkan keheningan yang menenangkan. Sari terengah-engah bangun dari mimpinya. Pertarungan gaib di dalam mimpinya itu seakan-akan nyata, tetapi hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Alia dan Rizky berlari memeluknya, sementara Nenek Tati meneteskan air mata haru. "Kita harus bertahan di rumah ini," ucapnya sambil tersenyum. Malam itu Sari merasakan kekuatan yang lebih dari sekedar keberanian. Ia merasakan iman yang tak tergoyahkan dan bertekad untuk melindungi keluarganya dari segala ancaman yang mungkin datang. Setelah malam yang penuh ketegangan itu, Sari merasa ada harapan baru di dalam hatinya. Bersama Nenek Tati, ia segera mencari bantuan kembali dari seorang ustadz yang terkenal bijak dan berpengalaman dalam mengatasi gangguan makhluk halus. Ustadz itu dikenal sebagai orang yang memiliki kemampuan luar biasa dalam mengusir ruh-ruh jahat dan mengembalikan ketenangan bagi mereka yang terjebak dalam kegelapan.
Ketika Ustadz tiba di rumah, suasana terasa lebih ringan. Dengan tenang, ia menganalisis situasi dan menjelaskan kepada Sari tentang pentingnya memperkuat iman dan menjalani kehidupan yang bersih. Kita harus melakukan pengusiran dengan cara berdoa agar rumah ini kembali nyaman, tentram. Yang terpenting kita harus mengisi hidup kita dengan kebaikan dan ibadah, katanya menatap Sari dengan penuh pengertian. Sari mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa perubahannya harus dimulai dari dalam diri dan keluarganya yang sudah dilakukan. Sari dan anak-anaknya pun selalu menjalankan rutinitas ibadah harian yang lebih disiplin. Setiap pagi dan sore, mereka berkumpul untuk berdoa bersama, membaca Al-Quran dan berusaha menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Singkat cerita, hari demi hari berlalu dan perlahan-lahan atmosfer di rumah mereka mulai berubah. Teror yang sebelumnya menghantui mereka semakin mereda. Suara-suara aneh dan penampakan yang mengganggu jarang terjadi. Alia dan Rizky tampak lebih ceria dan mereka mulai menjalani kehidupan normal seperti sebelumnya. Nenek Tati merasa lega melihat putrinya dan cucu-cucunya menemukan kembali kebahagiaan yang sempat hilang. Suatu malam saat Sari dan anak-anaknya berkumpul di ruang tamu, mereka mendengar suara ketukan lembut di pintu. Rasa cemas sempat menyelimuti mereka. Tetapi ketika Sari membuka pintu, ia hanya melihat kegelapan malam yang tenang. Tidak ada makhluk yang menakutkan, hanya suara angin berbisik yang lembut. Sari tersenyum, merasa bahwa ketenangan itu adalah tanda bahwa mereka telah berhasil mengatasi ketakutan yang selama ini menghantui. Dengan rasa syukur, ia mengingat semua yang telah terjadi dan berjanji pada dirinya sendiri untuk terus beribadah dan menjaga keluarganya dari pengaruh negatif. Kita sudah melalui banyak hal dan sekarang saatnya untuk memulai hidup baru, ucap Sari mengajak anak-anaknya untuk menyiapkan makan malam bersama. Keceriaan kembali memenuhi rumah dan Sari merasa hatinya dipenuhi harapan. Mereka mulai merencanakan masa depan, termasuk perbaikan rumah dan menata ulang ruangan agar lebih nyaman. Sari bertekad untuk membangun kehidupan yang lebih baik, tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk anak-anaknya. Ia memahami bahwa perjalanan mereka bukan hanya sekedar melawan teror dari makhluk halus, tetapi juga belajar tentang kekuatan iman dan cinta yang mengikat mereka sebagai sebuah keluarga. Sari tahu bahwa kehadiran Tuhan akan selalu melindungi mereka selama mereka berpegang teguh pada iman dan berusaha melakukan kebaikan. Dengan tekad itu, mereka menatap masa depan dengan penuh harapan, siap menghadapi apapun yang akan datang dengan kekuatan baru dan kebersamaan yang lebih erat. Dan kisah pun sampai di sini. Terima kasih yang sudah mengirimkan ceritanya ke alamat email yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi. Teman-teman juga bisa kirim ceritanya ya ke email. Dan Fakta Sejarah pamit, mohon maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.